Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu topiknya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna yang berarti Maha Pengampun. Jadi makna dari Al-Ghaffar di sini ialah Maha Pengampun. Siapa yang Maha Pengampun di situ? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha Pengampun. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Maha Pengampun. Di sini artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya tersebut, menutupi kesalahan mereka dan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi setiap kesalahan manusia, kesalahan hamba Allah Subhanahu wa taala bakal Allah Subhanahu wa taala tutupi. Dari penglihat apa di situ? Dari hal-hal yang dapat terbuka hijab mereka atau terbuka kesalahan-kesalahan mereka. Salah satu contohnya misalkan di situ manusia melakukan kesalahan yang tidak orang lain tahu, maka Allah Subhanahu wa taala di situ menutupi kesalahan-kesalahan mereka dan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak akan membuka kesalahan-kesalahan mereka yang berbuat dosa, melainkan kecuali mereka yang mengatakannya sendiri kepada orang lain. Nah, di situ. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan mereka? Di sini ada kelanjutannya, supaya Allah Subhanahu wa taala di situ ingin memberikan kesempatan untuk mereka bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ghaffar, yaitu Maha Pengampun. Makna Al-Ghaffar. Jadi penjelasan lebih detail lagi tentang mengenai makna Al-Ghaffar di situ. Makna Al-Ghaffar yang pertama ialah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya, baik dosa kecil maupun besar. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya, baik dosa yang dilakukan dosa kecil maupun dosa besar. Makna Al-Ghaffar yang kedua yaitu menutupi dosa.
Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dan dosa hambanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Jadi sifat dari dosa tersebut itu bukan terbuka, melainkan di situ merupakan aib yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan seseorang itu berdosa, melakukan dosa, saya contohkan di situ melakukan dosa mencuri misalkan. Meskipun di situ tidak ketahuan oleh orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala di situ tahu terhadap perilaku hambanya. Ya, terhadap perilaku semua manusia tersebut. Dan juga dosa-dosa yang sudah dilakukan. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa mereka, menutupi aib yang mereka lakukan, tidak ditampakkan kepada manusia yang lain di situ, ya, sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Di situ makna Al-Ghaffar yang kedua adalah menutupi dosa. Makna Al-Ghaffar yang ketiga yaitu memberi kesempatan bertaubat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan kesempatan buat mereka yang melakukan dosa untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala di situ membuka pintu ampunan sebesar-besarnya bagi hambanya yang ingin bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada setiap hambanya yang melakukan dosa. Untuk apa di situ? Memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Jadi itu penjelasan secara detail mengenai tentang Al-Ghaffar yaitu Maha Pengampun. Cara meneladani sifat Al-Ghaffar. Bagaimana cara kita bisa meneladani sifat Al-Ghaffar di situ? Yang pertama, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dianjurkan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Jadi kita sebagai manusia di situ bisa apa di situ melakukan cara meneladani sifat Al-Ghaffar. Yang pertama, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya di situ? Kita tebus kesalahan kita dengan cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bacaan zikir, istighfar, astaghfirullahaladzim atas segala kesalahan dan juga dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Makanya di situ cara meneladani sifat Al-Ghaffar itu adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Cara meneladani sifat Al-Ghaffar yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Sifat Al-Ghaffar mengajarkan umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi kita banyak sekali manfaat dengan cara kita meneladani sifat Al-Ghaffar di situ. Manfaat yang kedua apa di situ? Cara meneladani sifat Al-Ghaffar yaitu kita bisa memaafkan kesalahan yang orang lain perbuat terhadap kita. Kenapa? Karena kita sudah belajar tentang makna sifat Al-Ghaffar bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Maha Pengampun, memiliki sifat Maha Pengampun. Oleh sebab itu memberikan pelajaran, menyadarkan kepada kita bahwa kita harusnya memaafkan kesalahan yang orang lain perbuat terhadap kita. Makanya di situ cara meneladani sifat Al-Ghaffar. Cara meneladani sifat Al-Ghaffar yang ketiga, tidak berputus asa. Penting sekali kita tidak berputus asa. Meskipun kita dalam menjalani kehidupan berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan yang kita hadapi,
maka kita tidak boleh berputus asa. Sikap optimisme di situ kita harus tanamkan di dalam diri kita supaya apa di situ? Supaya menjadi orang yang berhasil dan juga sukses. Makanya di situ cara kita meneladani sifat Al-Ghaffar. Yang ketiga, tidak berputus asa. Meskipun melakukan kesalahan, seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha memperbaiki diri. Jadi maksud dari tidak berputus asa di situ bahwasanya setiap kesalahan yang kita perbuat yang menimbulkan yang namanya dosa tersebut, maka kita jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali dan terus berusaha memperbaiki diri. Memperbaiki diri di sini bisa dengan cara memperbaiki jiwa kita, memperbaiki raga kita. Karena sejatinya sebagai seorang muslim kita harus bersih hati, bersih jiwa dan juga bersih raga. Dengan memahami makna Al-Ghaffar di situ, umat Islam diharapkan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita memahami makna dari Al-Ghaffar di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah, pengampunan Allah sangat luas sekali, sangat besar sekali dan juga kita memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang pemaaf serta penuh harap akan ampunannya. Jadi itu makna dari kita memahami dari sifat Al-Ghaffar tersebut dan juga cara kita meneladani sifat Al-Ghaffar dan hikmah yang kita bisa dapatkan dengan cara kita mempelajari dan juga memahami makna Al-Ghaffar di sini. Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ mengetahui segala sesuatu, baik yang apa yang masuk ke dalam bumi dan juga apa yang keluar darinya dan juga apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui terhadap perilaku para hambanya dan juga perilaku ciptaannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang lagi maha pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, Quran surah Saba ayat 2. Allah Subhanahu wa taala di situ juga berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya jikalau misalkan kita mengadakan perbaikan, menjadi orang-orang yang beramal soleh, menjadi orang-orang yang membuat perbaikan atau mengadakan perbaikan, dan juga apa di situ memelihara diri dari hal-hal yang bersifat kecurangan dan juga dari hal-hal yang bersifat tidak baik, ya, menghindari maksudnya di situ ya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ghaffar, yaitu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maksudnya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 129. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Ghaffar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wan nisyanah wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan yang tanpa sengaja dan kesalahan karena lupa serta kesalahan yang dilakukan karena terpaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ sudah bersabda di sini bahwasanya menjelaskan kepada kita, bersabda kepada kita bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di situ memaafkan kesalahan dari umatku. Artinya siapa di situ? Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Kesalahan yang tanpa sengaja, kesalahan karena lupa, dan kesalahan yang dilakukan karena terpaksa. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.